Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Wijayahni. Saya dari PAI non-reguler dan saya akan mempresentasikan yaitu dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Nah, kenapa saya mengambil materi itu? Karena supaya bisa memotivasi saya sendiri. Nah, di sini ada pedoman observasi guru PAI. Yang pertama yaitu guru melakukan pembelajaran berdasarkan visi, misi, dan tujuan. Itu adalah semua iya. Yang kedua, guru membuat perencanaan PAI dalam karakter siswa. Ya, atau checklist ya. Yang ketiga, guru PAI menyusun perangkat pembelajaran dalam pengembangan karakter siswa. Ya. Guru PAI menggunakan metode pembelajaran dalam pengembangan karakter siswa. Ya. Yang kelima, guru PAI mengelola kelas dengan baik dalam pengembangan karakter siswa. Ya. Yang keenam, guru PAI menggunakan beragam metode dalam pelajaran PAI di kelas. Yang ketujuh, itu jawabannya. Guru PAI melaksanakan pembelajaran di kelas dalam pengembangan karakter siswa. Itu iya. Yang kedelapan, guru melaksanakan evaluasi pembelajaran PAI dalam pengembangan karakter siswa. Ya. Yang kesembilan, guru mengajarkan nilai-nilai karakter pembelajaran PAI. Yang ke-10, guru PAI menunjukkan nilai karakter yang kepada siswa dalam lingkungan madrasah. Yang ke-11, guru memberikan solusi dari setiap hambatan yang dihadapi oleh siswa. Baik, selanjutnya itu pedoman wawancara dengan guru PAI. Yang perencanaan pembelajaran. 1. Apa sejauh ini guru telah membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah? Ya, alasannya karena supaya mereka bisa untuk mempelajari PAI selanjutnya. Yang kedua, apakah terdapat kendala atau permasalahan yang dialami guru dalam membuat perencanaan pembelajaran? Tidak, karena semua mempunyai metode dengan masing-masing sendiri. Yang ketiga, apakah sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru merencanakan suatu cara agar kegiatan pembelajaran yang berjalan dengan efektif? Iya, karena supaya mereka dapat memasukkan ilmu dengan bermanfaat. Itu sebisa saya. Yang keempat, apakah guru mempersiapkan bahan ajar materi sebelum melaksanakan proses pembelajaran? Ya, karena materi itu adalah penting bagi mereka. 5. Apakah setiap akan memberikan pelajaran guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran? Iya. Itu alasannya yaitu apa ya? Rencana pembelajaran itu supaya mereka mampu memahami dengan materi tadi dengan sesuai ajaran dengan kurikulum sekarang. Yang keenam, apakah sebelum melaksanakan proses pembelajaran guru selalu mempersiapkan media pembelajaran? Ya, harus mempersiapkan media pembelajaran dulu karena itu sangat bagi guru itu penting. Yang ketujuh, apakah guru melibatkan baik yang ketujuh maaf tadi ada ini. Apakah guru melibatkan siswa dalam pembuatan atau pemanfaatan
sumber atau media pembelajaran. Ya, karena di sini belum memakai metode yang kayak internet ataupun yaitu memakai masih tradisional. Baik, selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, apakah guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan melalui dari apresiasi sampai penutup? Ya, kita biasanya kan kalau sebelum mulai pembelajaran itu doa dulu sampai selesai doa juga. Yang kedua, apakah dalam pelaksanaan pembelajaran guru telah menggunakan media dan sumber bahan ajar yang disiapkan? Ya, karena itu supaya lebih motivasi untuk mereka. Yang ketiga, apakah dalam pelaksanaan pembelajaran guru mampu mengelola kelas dengan baik? Ya, sebisa guru dan semampu guru itu adalah penting bagi mereka, karena mereka di sekolah itu buat belajar, bukan buat berantem. Dan mereka itu mencari ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, apakah dalam pelaksanaan pembelajaran guru telah mampu menguasai materi yang diajarkan? Ya, setidaknya guru bisa mampu untuk memahami materinya buat mereka atau siswa. Yang kelima, apakah terdapat yang dialami oleh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran? Tidak, karena semua guru bisa. Tapi ada beberapa pun guru belum mampu untuk menguasai materinya. Yang keenam, apakah dalam proses pelaksanaan pembelajaran guru menggunakan bahasa yang baik, benar, dan baku? Ya, itu sesuai materi masing-masing, yaitu materi PAI. Itu selanjutnya penilaian hasil belajar. Yang ke-1, apakah guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar telah menggunakan standar yang ditetapkan pemerintah? Iya, karena itu sesuai kurikulum sekarang. 2, apakah dalam menyusun instrumen penilaian guru mengacu pada KAI, KD, serta tujuan pembelajaran? Iya. KAI itu kurikulum KAI itu dan KD itu supaya supaya dia bisa supaya siswanya bisa memahami materi yang diterangkan oleh gurunya. Yang ketiga, apakah guru menyusun perencanaan ulangan harian? Ya, karena ulangan itu materinya berbeda-beda. Tapi kalau PAI itu tentang dolah toharon, tentang wudhu, tentang tajwid, itu banyak dan lain-lain. Yang keempat, apakah guru menyusun perencanaan perencanaan ulangan setiap hari? Ya, karena untuk siswa bisa menambahkan nilai. Yang kelima, apakah guru melaksanakan penilaian hasil belajar pada zona kognitif, afektif, dan psikomotor setiap semester? Iya, setiap semester itu ada kognitif, afektif, dan psikomotor karena bagi mereka penting. Yang keenam, apakah guru memiliki dokumen tentang ulangan harian semester dan akhir semester? Ya, guru mempunyai dokumen ulangan harian sampai
harian, semester, dan akhir semester. Baik, selanjutnya yaitu analisis penilaian hasil belajar. 1. Apakah guru menggunakan standar baku dalam melaksanakan analisis penilaian hasil belajar? Ya, dia menggunakan bahasa baku atau baku. Yang kedua, apakah guru memiliki format analisis hasil penilaian kognitif? Iya, ya itu tadi. 3. Apakah guru memiliki format analisis hasil penilaian pembelajaran psikomotorik? Iya. Yang keempat, apakah sejauh ini terdapat kendala yang dialami oleh guru dalam melaksanakan analisis hasil belajar? Tidak. Semua itu dengan tepat. Maaf. Yang selanjutnya yang terakhir nih, perbaikan dan pengayaan. Yang pertama, apakah guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran perbaikan? Ya. Yang kedua, apakah kegiatan perbaikan dan pengayaan yang dilakukan guru berdasarkan pada kompetisi dan tujuan pembelajaran yang belum tercapai? Iya. Semua guru ingin untuk apa ya? Semua guru itu ingin materinya itu supaya tercapai, karena siswa itu beda-beda, ada yang mau, ada yang tidak. Jadi kita konsultasi dulu, rapat dulu, baru itu bisa. Yang ketiga, apakah guru melaksanakan pembelajaran remedial teaching? Ya, waktu UTS atau UAS atau UTS tengah semester, akhir semester itu ada remedial. Mungkin ada beberapa nilai yang dibawa KKM supaya dia bisa menambahkan nilai yang terbaik, bisa memperbaiki untuk yang dia salah. Yang terakhir yaitu keempat, apakah guru menyusun sendiri soal tes perbaikan? Iya, semua guru mempunyai bisa memperbaiki soal supaya bagi karakter siswa itu bisa mudah dipahami dan bisa dijelaskan atau diterangkan untuk bagi mereka atau siswa. Dan mohon maaf untuk menjelaskan tadi karena kurang, karena saya belum belum menjadi guru, jadi sebisa saya. Angket validasi materi, yaitu 1. Aspek pelayanan isi, indikator penilaian, bukti penilaian, sangat kurang, baik, sangat baik. Yang pertama yaitu kementerian materi dengan KD. Yang pertama 1. Kelengkapan materi, yaitu baik. Keluasan materi itu baik, jawabannya ya. Yang ketiga, kedalaman materi sangat baik. Yang kedua, keakuratan materi, keakuratan konsep dan definisi kurang. Yang kedua, keakuratan data dan fakta itu baik. Yang ketiga, keakuratan contoh itu baik. Keakuratan konsep dan definisi itu sangat baik. Keakuratan data dan fakta itu kurang. Keakuratan contoh itu baik. Keakuratan gambar dan ilustrasi sangat baik. Yang kelima, keakuratan istilah-istilah sangat baik. Yang ketiga, kemuhtakhiran materi. Yang pertama, gambar dan ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu jawabannya sangat baik. Yang kedua, menggunakan contoh yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat baik. Yang keempat, mendorong keinginan. 1. Mendorong rasa ingin tahu, kurang. Yang kedua, menciptakan kemampuan bertanya, kurang. Yang kedua, aspek kelayaan penyajian.
yaitu yang pertama, teknik penyajian, keurutan konsep kurang. Yang kedua, pendukung penyajian. Contoh, yang pertama, contoh-contoh gambar dalam setiap kegiatan belajar baik. Selanjutnya yang nomor 2, gambar dan ilustrasi pada setiap indikator itu sangat baik. Pengantar sangat baik, daftar pustaka sangat baik. Penyajian pembelajaran itu yang kedua. Ketiga, 1, keterlibatan peserta didik kurang. Yang kelima, koherensi dan kerutan alur pikir. Yang pertama, keteraturan antar kegiatan belajar atau sub kegiatan belajar atau alinea itu kurang. Yang kedua, keutuhan makna dalam kegiatan belajar atau sub kegiatan belajar atau alinea baik. Yang ketiga, aspek kekayaan bahasa menurut BNSP itu A. Lugas, ketepatan struktur kalimat kurang, efektivitas kalimat baik, kebakuan istilah baik. Yang kedua, komunikatif. 1. Pemahaman konsep pesan atau informasi itu baik. Yang ketiga, dialog data interaktif. Yang pertama, kemampuan memotivasi peserta didik sangat baik. Yang keempat, yaitu kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. 1. Kesesuaian dengan pengembangan intelektual peserta didik sangat baik. Yang kedua, kesesuaian dengan tingkat perkembangan emosional peserta didik kurang. Yang keempat, kesesuaian dengan kaidah bahasa. Yang pertama, ketaatan tata bahasa kurang, ketepatan ejaan baik. Yang keempat, ini adalah yang terakhir, aspek penilaian kontekstual. Yang pertama, hakikat kontekstual. Yang pertama, keterkaitan semua materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa itu baik. Yang kedua, kemampuan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki siswa dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sangat baik. Yang kedua, komponen kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme itu baik. Yang kedua, menemukan itu baik. Yang ketiga, bertanya kurang. Masyarakat belajar sangat baik. Pemodelan kurang. Refleksi baik. Penilaian sebenarnya itu sangat baik. Dan selanjutnya yaitu format penilaian perencanaan pembelajaran RPP ya tadi termasuk semua lengkap, alhamdulillah, dari materi, KD dan sebagainya lainnya. Yang pertama itu kelengkapan di sekolah identitas, mapel, tema dan sub dan KD dan lain-lain. Yang kedua itu kejelasan perumusan sesuai KD. Terus penyajian ajar, prinsip-prinsip prosedur itu lengkap semua. Butir-butir materi lengkap. Terus siswa aktif, belajar siswa aktif lengkap. Sesuai dengan tujuan materi lengkap. Langkah-langkah pembelajaran penilaian inti itu lengkap. Kerincian langkah-langkah itu lengkap. Terus teknik evaluasi itu lengkap.
kelengkapan instrumen itu lengkap dan semua itu adalah totalnya adalah 9. Baik, itu semua sudah lengkap dan ini materi atau presentasi yang saya pahami ya. Dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Nah, kenapa saya ambil materi itu? Karena materi itu bagi saya mudah dan ya sedikit-sedikit belajar. Karena ya saya mengambil PA itu bisa memotivasi saya sendiri. Intinya bisa ya kedepannya atau keberapanya bisa jadi guru PAI dengan gampang, karena itu keinginan saya dari tahun yang lalu. Nah, yang saya pahami yaitu, tahukah kamu siapa punya ilmu itu? Itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki Allah disebut Al-Alim, artinya Maha mengetahui, Maha beriman. Nah, di sini ada beberapa itu Al-Quran menyampaikan motivasi tentang yang dapat diperoleh tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi. Arti Quran Surah Ar-Rahman ayat 55 dan Surah Al-Mujadalah 58 ayat 33 dan ayat 11. Ada contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an taqulu min aqtaris samawati wal ardi fanfadhu la tanfuduna illa bisultan. Itu adalah surat Ar-Rahman ayat 33. Yang kedua yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassu fil majalisi famsahsu yafsillahu lakum wa idza qila anshuz fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat Allahu bima ta'maluna khabir. Nah, itu supaya peserta didik memotivasi untuk melihat atau mengamati dari surah Ar-Rahman sampai surah Al-Mujadalah. Itu guru memberi kesepakatan menginvestasikan sebanyak mungkin hal belum dipahami dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berikan dengan materi. Itu kalau tadi kan kegiatan organisasi, strategi berpikir kritik. Nah, sekarang itu kalau Rotarian kerjasama peserta didik adalah beberapa kelompok untuk melaksanakan, mengumpulkan, mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai Quran surah Ar-Rahman sampai Al-Mujadalah. Communication, berkomunikasi, itu peserta didik mempresentasikan hasil kelompok atau individu secara praktikal, itu mengumumkan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian dilengkapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Yang kelima itu kreatif. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait Quran surah Ar-Rahman sampai Quran surat Al-Mujadalah serta hadis tentang menuntut ilmu.
peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Nah, karena saya masih belajar, jadi mungkin ada beberapa ini bisa memahami materi yaitu Al-Quran. Di sini ada banyak di buku, alhamdulillah sudah lengkap. Nah, ini singkat saja ya, yaitu Quran surah Ar-Rahman sangat cocok untuk kalian pelajari karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi dengan kehidupan umat manusia. Nah, Nabi Muhammad manusia diberi potensi Allah SWT berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkaya. Nah, dengan ilmu manusia berkaya, kehidupan yang lebih baik. Nah, di sini adalah contohnya Nabi Muhammad SAW bersabda. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW menurut ilmu dan itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Ya. Dan di sini mungkin beberapa ada soal, ada jawaban, ada berapapun itu sampai itu semua lengkap. Dan semoga presentasiku hari ini semoga sampai seterusnya bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya karena saya ya masih belajar. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.